Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Fattah ya Alim, Allahumma ya Fattah ya Alim, Allahumma ya Fattah ya Alim. Iftah alaina fathan qariba ya Fattah ya Alim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ati ilhami malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lidunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw ya'ulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. إلهي أنت مقصودي waridhaka matlubi, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati, kami muliakan, kami cintai, kami banggakan para alim ulama, para tuan guru, wabil khusus kepada beliau yang mulia Tuan Guru Abdul Halim As-Salati hafizahullah, yang semoga beliau diberikan panjang umur, bisa betul-betul di dalam memaksimalkan belajar dan mengajar di pondok pesantren Ma'had Nurul Huda Nahdlatul Wathon Sembalun. Allahumma, mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, sabar di dalam mengurus santri dan santriwati. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Begitu pula kepada beliau Ketua Yayasan Ma'had Nurul Huda Nahdlatul Wathon Sembalun, Haji Surdian hafizahullah, semoga panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Terlebih para sahabat kami yang terkumpul di dalam Majmu'ah Ahbabus Salatiyah, Tuan Guru Hadi, Tuan Guru Muhammad Azami Hamzah, Tuan Guru Syiaruddin, Tuan Guru Ahmad Zainul Amal hafizahumullah. Semoga mereka senantiasa dijaga oleh Allah. Begitu pula saudara Beni yang mengantar kami kemanapun, semoga semuanya diberikan lancar rezekinya, sakinah mawaddah warahmah keluarganya, soleh solehah putra putrinya, mudah-mudahan dijadikan hamba Allah yang diberikan ridho Allah di dunia dan di akhirat. Itu khususnya, umumnya kepada siapapun yang hadir di majelis kita pada sore hari ini, mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang diridhoi oleh Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia kelak diakhiri hidupnya dalam keadaan husnul khatimah, di akhirat dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga Firdaus ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ina ama hadirin hadirat rahimakumullah.
Sebelum saya lanjutkan, saya tentunya mau memperkenalkan diri. Nama saya Mustafa Sayyidi bin Abdurrahman Barokbah. Barokbah. Jadi kalau ada yang bilang barokah itu benar, cuman kurang pas. Karena kalau saya meminta doa itu kepinginnya selalu dalam keadaan bermanfaat dan berkah. Jadi kalau saya dibilang Habib Sayyidi Barokah, saya senang. Karena itu bukan marga, cuman itu doa. Kalau misalkan Guru Abdul Halim As-Salati Barokah, itu boleh juga. Haji Surdian Barokah, boleh juga. Siapapun nama kita kalau disebut dengan serta barokah, itu doa. Karena siapa yang tidak mau berkah? Para santri, santriwati, kebalik. Santri, santriwati, ilmu boleh banyak, cuman berkah ilmu harus lebih banyak. Nanti kita akan sedikit menyinggung tentang itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan. Saya datang ke Lombok ini karena teman-teman yang dulu pernah belajar di As-Salatiyah. Ini Tuan Guru Abdul Muhaimin, ini dari pernah belajar di Madrasah As-Salatiyah ini. Masya Allah. Mudah-mudahan ini nanti suatu saat Allah Ta'ala izinkan santriwan, santriwati Pondok Pesantren Nurul Huda belajar sampai ke Mekah, Madinah, ke Tarim, insya Allah, amin ya Rabbal. Mau ndak belajar di luar negeri? Kenapa? Bosan sama sembalun? Ndak. Kalian belajar dimanapun untuk nanti bermanfaat di sembalun. Kalian belajar sejauh apapun cuman akan kembali kemari. Karena sangat kita butuhkan di setiap daerah, di setiap dusun, di setiap desa, orang-orang yang mengajarkan mereka tentang apa itu Allah, siapa itu Allah, apa itu Islam, siapa itu Nabi Muhammad. Jadi sejauh manapun kalian belajar, cuman kembalilah ke tanah lahir kalian, karena mereka yang mengenal kalian dari kecil sangat mengharapkan ilmu kalian sampai ajal menjemput mereka. Betul Ina, Ama, betul? Betul. Jangan belajarnya di Sembalun sudah sukses nanti perginya ke Jakarta. Belajar di Sembalun sudah sukses nyantolnya Surabaya. Belajar di Sembalun sukses belajar berbakti untuk seluruh orang muslim muslimah yang ada di Sembalun, insya Allah, amin. Makanya warga Sembalun juga harus pintar. Bagaimana caranya pendidikan di Sembalun ini maksimal? Karena kalian mendidik anak-anak kalian di sini, nanti hasilnya akan kembali kepada anak cucu kalian. Jangan yang dipikirkan malah donasi ke Jakarta, donasi Surabaya, donasi kemana-mana, cuman Sembalun malah ditinggalkan. Berapa banyak anak-anak kita zaman sekarang, zaman semakin canggih, sudah mengenal sistem online streaming live. Ini terima kasih kepada teman-teman yang menjadikan media sebagai alat dakwah. Zaman dulu ndak ada ceritanya kiai ngaji pakai mic, apalagi mic-nya copotan. Mana ini kabelnya? Cuman ini dok. Ini sekarang modelnya kabel di apa? Apa ini namanya ini? Wirelessnya di kantong, mic-nya dijepit. Cuman ternyata yang merekam di situ nggak nyambung, pakainya modelnya Bluetooth. Perkembangan teknologi menjadikan orang yang walaupun mereka ada di luar kota bisa mendengar pengajian di sini. Pengajiannya di sini di Sembalun, cuman orang dari Mataram, orang dari Lombok Utara, dari Lombok Selatan, dari Lombok Barat, Lombok Tengah ikut bisa mendengar. Kenapa? Kemajuan sudah bertambah, teknologi tambah mutakhir.
Kita jangan sampai ketinggalan. Ini Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda butuh komputer yang tercanggih. Tanggung jawab siapa itu? Tuan Guru Abdul Muhaimin? Bukan. Tanggung jawab kita bersama. Karena yang belajar di sini siapa? Anaknya beliau. Tuan Guru anaknya udah berapa? Belum ngendok, belum keluar telurnya ini. Yang belajar masih anak-anak kalian, anak-anak yang hadir. Habib, saya ndak nitip anak di pondok pesantren ini. Walaupun kalian tidak menitip anak, cuman suatu saat guru dari sini akan sumbangsih di dalam ilmu anak cucu kalian. Maka harus kita pikir betul-betul gimana caranya pondok ya Nurul Huda ini, Habib. Kami warga Sembalun kompak bagaimana memaksimalkan pondok ini. Kami generasi saat ini memaksimalkan untuk generasi sekarang dan generasi masa depan. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Siapa tahu 10 tahun yang akan datang, anak-anak yang hadir, cucu-cucu yang hadir sudah bermain komputer dan bertransfer ilmu dari satu negara dengan negara yang lain. Boom! Neneknya bilang, hebat kali kau, Cuk. Sudah transfer ilmu dari Oxford, dari Harvard, dari Washington, dari England, Manchester United. Belajar di mana? Nurul Huda Nahdlatul Wathon dong, Nek. Nurul Huda Nahdlatul Wathon dan ke Masya Allah. Maka kakek neneknya bilang, kalian bisa seperti sekarang, jerih payah kami di waktu dulu. Dulu waktu Tuan Guru Abdul Muhaimin belum punya anak, sekarang anaknya udah 25. Allahumma, enggak ada yang amin. Tuan Guru Abdul Muhaimin masih pengantin baru, kami berjuang untuk membangun bersama-sama pondok pesantren Nurul Huda. Sekarang kalian menikmati hasil susah payah jerih payah kami. Lanjutkan perjuangan. Shallu ala Nabi Muhammad. Jangan pernah meremehkan santriwan santriwati pondok pesantren Nurul Huda. Siapa tahu 30-25 tahun yang akan datang, ternyata kalau zaman dulu ada Imam Syafi'i di Timur Tengah, ternyata 20-25 tahun yang akan datang, sosok yang mirip Imam Syafi'i lahirnya dari tanah Sembalun. Aminnya kurang gumpak. Aminnya masih kurang keras. Kekerasan pusing kepalanya. Saya terpaku di sini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala sepanjang masa. Ini siapa tahu 100 tahun yang akan datang yang menjadi puncak ilmu di Pulau Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat, ternyata ulama besar yang lahir dari pondok pesantren Nurul Huda Nahdlatul Wathon Sembalun. Beliau Imam Syafi'i itu usia 10 tahun sudah hafal Quran. Beliau usia 14 tahun sudah diizinkan oleh gurunya untuk mengeluarkan fatwa. Tetapi ketika pertama belajar mau beli buku tulis, mau beli alat tulis, tidak punya duit. Imam Syafi'i. Ini santriwati udah pada bawa buku tulis top. Santri-santri juga bawa buku tulis top, cuman dicutis dong. Jangan cuman ditaruh. Tulis apa, Habib? Tulis yang ceramah namanya Mustafa Sayyidi Barakbah dari Jogja. Walaupun beliau penceramah, cuman cakepnya ndak kalah sama artis Indonesia. Sarang heo. Habib Imam Syafi'i ketika belajar masih muda, ndak punya duit.
Tidak punya uang. Yang lain teman-temannya nulis pakai tinta, nulis pakai kertas. Imam Syafi'i nulisnya di atas tangan. Imam Malik gurunya lagi ngajar, Imam Syafi'i nulisnya dengan tangan. Maka siapapun yang hadir di sini, kalau dirinya orang yang fakir, dirinya orang miskin, orang tidak mampu, jangan jadikan itu penghalang anakmu untuk belajar agama. Habib, saya orang tidak mampu, Habib. Biar anak saya bantu-bantu cari uang lah, yang belajar orang lain. Hati-hati. Mentang-mentang dirinya mengatakan tidak mampu, terus dia mengkerdilkan semangat anaknya. Padahal dia tahu betul anaknya mau mondok. Anaknya kalau diajak ke pengajian langsung, hore! Ini jangan kaget, karena selain pengajian kita tes jantung sehat. Jadi selama belum ada yang pingsan, maka insya Allah jantungnya sehat semua. Kalau ada apa, ini berarti perlu dites jantung di. Ore, hadir pengajian, ketemu Tuan Guru Abdul Muhaimin As-Solati. Ore, hura, hura. Ibunya sama bapaknya tahu. Ini anak dari kecil sudah senang belajar. Bu, kita pondokkan di Nurul Huda aja gimana? Ada sebagian orang tua yang setengah stres. Itu ketika anaknya mau belajar malah bilang, Pak, kalau anaknya jadi santri ntar mau kalau udah besar mau makan pakai apa? Biar dia belajar jadi insinyur, jadi dokter. Siapa tahu nanti dia kaya, mengangkat derajat kita. Kalau cuma jadi santri, mentok-mentok jadi ustadz, paling mimpin tahlil. Nanti paling cuma mimpin doa. Janganlah Pak. Ini namanya orang tua stres. Orang tua yang edan, gendeng. Kalau bahasa Lomboknya gendeng apa? Jegol. Yang terpenting dari seorang manusia ialah pemahaman bagaimana caranya menuju ridha Allah. Dan itu ialah tidak ada jalan lain kecuali dengan belajar agama. Bahkan kalau engkau pondokkan anakmu, engkau jadikan anakmu belajar agama, maka dengarkanlah sabda Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa orang yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan jalan agar dia belajar agama. Santriwati, santri-santri, kalian ialah hamba-hamba pilihan Allah untuk belajar ilmu agama. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang membanggakan ayah ibu kalian di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kalian menjadi murid-murid yang membanggakan para tuan guru kalian, khususnya Tuan Guru Abdul Muhaimin di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal. Imam Syafi'i ketika beliau masih belajar bersama Imam Malik, nulisnya di tangan. Selesai belajar sama Imam Malik dipanggil. Ya walad, ta'al. Ta'al itu artinya kemari. Kalau kepada perempuan muni ta'alish. Mari. Ta'al. Adab seorang murid kepada guru tidak boleh kelihatan tinggi, harus selalu rendah. Labbaik ya Syekh. Aku melihat kamu main-main sama tanganmu ketika aku mengajar tadi. Maka Imam Syafi'i menjawab, bolehkah hamba menjawab? Ya, hamba tidak main-main.
Cuman hamba tidak punya uang untuk beli tinta, beli pena, beli kertas. Hamba menulis di tangan hamba. Imam Malik bertanya, apakah tulisan yang kamu tulis di tanganmu bisa kamu baca sekarang? Maka Imam Syafi'i yang memiliki kecerdasan di luar, di atas rata-rata, jenius Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau lagi menghafal, maka ini kan kertas halaman ada kanan ada kiri. Kalau beliau menghafal halaman kanan, maka halaman kiri harus ditutup. Kenapa? Kalau misalkan matanya ini ngelirik ke halaman yang kiri ketika menghafalkan yang kanan, yang kiri ikut kehafal. Sekedar ngelirik saja udah hafal. Beda sama model-model santri kayak gini. Diulang 10 kali ndak nyantol belas. Apalagi santriwati kayak gini nih. Yang usia-usia sudah niat mau nikah. Ini aduh, kawin kapan, Mak? Ini ada hal yang penting bagi santriwati. Jangan pernah punya pikiran nikah. Pulang lebaran dilamar sama orang, bingung belajar ke pondok, nyantol ndak nyantol. Aku disuruh nikah sama ibuku, gimana dong? Aku masih mau belajar. Para wali murid, para bapak, para ibu yang menitipkan anaknya di pondok, ini bukan di sini saja. Dimanapun kami melihat pondok-pondok, biasanya orang tua kalau mau menikahkan putranya, izin dulu sama gurunya. Tuan guru, ada apa bu? Anak saya apakah sudah boleh menikah? Maka Tuan Guru Abdul Muhaimin bilang, jangan dulu bu, saya masih punya banyak cita-cita ke anak ibu. Sekarang masih hafal 2 juz, sebentar lagi 30 juz bu. Diam dulu, biar belajar dulu. Yang santriwan orang tuanya menghadap, Tuan Guru, anak saya kira-kira boleh menikah? Jangan dulu, anak saya boleh bekerja, belajar aja. Izin, jangan enaknya sendiri. Sudah keluar dari pondok, tak apa-apa, sudah keluar pondok. Nanti kalau ketemu Tuan Guru gimana? Kalau ketemu Tuan Guru ya, Assalamualaikum. Ini bukan adab yang baik. Kalau dia tidak hormat kepada gurunya, suatu saat dia akan tidak hormat kepadamu orang tuanya. Cuman kalau engkau sudah mengajarkan hormat kepada guru, maka dia akan memiliki pemahaman, kepada guru aku hormat, kepada orang tuaku aku juga harus hormat. Imam Syafi'i bilang, bolehkah hamba menjawab? Silakan. Hamba menulis di tangan karena tidak punya uang untuk beli alat tulis. Bisakah kamu menghadirkan yang kamu tulis tadi? Bisa. Ternyata Imam Syafi'i menghadirkan atau mengatakan apapun yang dikatakan Imam Malik dari awal sampai akhir majelis. Imam Malik mengatakan, subhanallah, belajar beberapa waktu, akhirnya Imam Malik mengatakan, sejak saat ini wahai Syafi'i, engkau boleh mengeluarkan fatwa. Usia 14 tahun. Ini ada yang usia 14 tahun? Hafal Quran sudah? 30 juz sudah hafal? Hatam kitab Minhajut Thalibin, berarti cita-citamu masih jauh untuk kamu raih. Berjuanglah. Orang tua kalau misalkan anak nengok anaknya, jangan yang ditanya, kapan pulang nak? Besok adikmu mau sunat, kamu pulang apa enggak? Sepupumu mau nikah, pulang enggak? Tetanggamu sunat, pulang enggak? Anaknya Pak Lurah sunat, pulang enggak? Ini kenapa malah orang tua menyuruh anaknya pulang terus? Ibu mau semir rambut, pulang enggak? Jangan, malah orang tua menyemangati anaknya, nak kamu enggak usah pulang, baru kemarin pulang belajar. Terlebih lagi orang tua mikir, ya Allah, wali murid punya pikiran, ya Allah, tetangga-tetangga pondok punya pikiran, ya Allah, ini kami ketika hadir majelis tadi,
kok ternyata banyak pondasi-pondasi yang belum dicor. Di grup WA, mungkin ada yang pakai grup WA, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teman-teman, kita kumpulkan donasi untuk membantu pengecoran pondasi-pondasi pondok. Buat grup yang bersedia 50.000 centang 1, yang bersedia 200.000 centang 2. Siapa yang berkenan? Habib, saya pengen seperti itu. Kamu yang memulai, kamu dapat pahalanya. Habib, saya mau, kalau cuma 100.000 mau saya Habib, silahkan keluarkan uangmu. Habib, saya enggak uang lah. Apa? Hasil stroberi nah. Terong aja, terong. Cabai, wortel. Pondasi kira-kira bisa campuran pasir sama semen sama terong. Pondasinya bisa enggak campuran cabai, bawang sama terasi? Itu bukan pondasi namanya, kuliner makan malam. Hasil tanahmu, hasil tanimu jual. Bilang sama suami, bilang sama yang ngambil, hasil ini aku gunakan untuk membantu membangun pondok pesantren. Kenapa? Hasil itu kalau dimakan habis. Dijual uangnya habis. Bisa dijual uangnya hilang. Bu, iya Pak. Melihat enggak uang 250 di atas meja? Istrinya bilang, enggak. Uangnya kayak apa Pak? 100 ribuan, 50 ribuan satu. Enggak. Enggak lihat kamu Bu? Enggak. Besoknya ada kipas angin baru. Bu, beli kipas angin baru Bu? Iya Pak. Harga berapa? 250.000. Uangnya dari mana? Subhanallah Pak. Kemarin ada rezeki dari langit turun di atas meja Pak. Suaminya bilang, istri setan ini apa jegol. Itu uang aku kemarin yang 250. Aku kira rezeki turun dari langit Pak. Setiap hari mikir kipas angin tutupnya udah hilang. Kemarin tetangga sebelah rumah main tangannya masuk ke dalam kipas. Ini makanya aku beliin yang baru. Uangmu pasti akan hilang dan sirna. Kalau enggak kamu pakai, dipakai orang. Cuman kalau uangmu kamu gunakan untuk membangun bangunan yang bermanfaat, masjid, pondok pesantren, maka dia berkata seperti ini. Uang itu bisa ngomong. Dia ngomong gini, kuntu qalilan fasirtu katsira. Sebelum kamu gunakan aku untuk hal yang bermanfaat, aku sedikit. 100.000 dapat apa? Beli pentol paling cuman 100 tusuk. Halo. Habib kok tahu betul harga pentol? Sebelum mampir kemari, jajan dulu di Pusuk. Saya tanya, pentol 10.000. Dikasih pentol besar 2, kecilnya 8. Tak hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10.000. Pentol besarnya 2, yang kecil 6. 10.000 cuma dapat 8. Iya. Yang besar 2.000. Masya Allah. Yang kecil 1.000. Kira-kira uang 100.000 dapat pentol kecil berapa Bu? 100 pentol dimakan kira-kira habisnya berapa bulan? Itu 1 kali suguhan kalau ada tamu makan habis. Kuntu qalilan. Tadinya aku sesuatu yang sedikit. Cuman dengan engkau berikan ke tempat-tempat yang bermanfaat, maka aku jadi banyak. Banyaknya kenapa? Aku bermanfaat untukmu menjadi pahala, timbangan amal. Sang malaikat pencatat amal baik langsung 100.000 bulan Mei. Bulan Juni ternyata subhanallah, ibu ini yakin
Harta kalau dikeluarkan di jalan Allah, yang membalas tuan guru atau Allah? Yang membalas haji apa Allah? Haji siapa namanya? Surdian. Haji Surdian apa Allah? Yang membalas santriwati-santriwati, santri-santri atau Allah? Mereka paling bilang terima kasih. Cuman kalau Allah enggak bilang terima kasih. Oh, kamu keluarkan 100.000, aku siapkan kamu dapat 1 juta. 10 kali lipat minimal. Don't worry, be happy. Aku siapin 1 juta. Kamu 100.000, siapin 1 juta balasannya. Habib, saya 1 juta. Allah bilang, kamu siap 1 juta? Aku persiapkan dibalas dengan uang 10 juta. Ada tuan haji tidak terima. Saya 10 juta. Cuman kalau potongan-potongan wajahnya sih tidak ada yang 10 juta. Tuan guru bilang terima kasih. Haji Surdian bilang terima kasih. Habib Saidi bilang jazakallah khair. Allah bilang 10 juta. Aku persiapkan rezeki 100 juta balasan. Minimal 10 kali lipat. Habib saya 1000. Malaikat mau nyatet males. Pentol 1 kecil. Allah bilang, kamu keluar 1000, aku siapkan 10 kali lipat. 10.000. Pentol besar 2, pentol kecil 6. Ini kenapa pembahasannya pentol? Masya Allah. Kuntu qalilan fasirtu katsira. Dulunya aku ialah sedikit, setelah engkau keluarkan di jalan Allah, aku menjadi banyak. Kuntu faniyah fasirtu baqiyah. Dulu uang 100.000 itu fani, habis. Seperti saya tanya tadi, pentol 100 kira-kira dimakan berapa jam? Menit, bukan jam. Cuman uang 100.000 yang kamu keluarkan untuk membangun pondok, maka dia menjadi baqiyah. Kamu hidup, pahalanya tetap tidak berkurang, sedikit pun tidak kurang. Habib mati, matimu pahalanya tidak berkurang. Habib dibangkitkan kelak di hari kiamat, tetap ada 100.000 pahalanya. Habib masuk surga, tetap jelas balasannya. Ya Allah, uang saya 100.000, bagian mana? Maka Allah menjawab, istana itu, ya, istana itu, ya, itu hasil dari 100.000-mu yang kamu berikan di dunia. Ya Allah, kalau 100.000 dapat istana, kalau 1 juta dapat apa? 10 istana. Kalau 150 istana tambah kandang kambing. Kuntu faniyah 100.000 habis jajan ngajak ke Mataram, mungkin 100.000 perjalanan. Kalau sini naik bis ke Mataram berapa ongkosnya? Damri 50.000 ke sana, kemari lagi habis 100.000. Cuman untuk ke sana kemari 50.000 habis. Cuman kalau kita keluarkan di jalan Allah, karena Allah, untuk Allah, 50.000 mana? 100.000-nya mana? Lah memang kamu keluarkan di mana? Damri? Bukan. Pentol? Bukan. Mana? Beli gorengan? Bukan. Saya untuk berjuang di jalan Allah, pembangunan pondok. Oh, 100.000-mu tetap kekal abadi selama-lamanya. Hidupmu, matimu, dia akan menjadi amal soleh yang tidak akan terhapus darimu. Subhanallah. Amin. Amin. Makanya nanti kalau ada lontar-lontaran, persiapkan uang yang terindah. Jangan terindah kok 2.000, 5.000. Mending kalau uangnya masih bagus, lecek. Kadang-kadang lihat ke kantong, dipilih yang paling lecek, sobek lah. Lempar. Iya. Ada klinting. 500 perak.
malaikat nyatetnya. Mau ndak nyatet, ndak boleh nyatet, males. Beli makanan aja kita siap uang 20.000, 50.000. Masa kita kembalikan rezeki kita kepada Allah? Habib, ini bukan untuk Allah, Habib. Untuk siapa? Untuk Tuan Guru Abdul Muhaimin. Lah beliau mendidik santri-santriwati itu kira-kira nanti berjuang agama Allah atau bukan? Ini nih, anak-anak ini yang sekarang belajar ini, suatu saat mereka akan menjadi pendidik-pendidik membaca Al-Quran. Lah Al-Quran itu kitabnya siapa? Santriwati-santriwati ini yang hadir di sini suatu saat akan mengajarkan ilmu mereka kepada para santriwati-santriwati di masa depan. Lah kira-kira belajar agama Islam itu, Islam agamanya siapa? Allah. Makanya yang namanya pondok pesantren, tempat perjuangan di jalan Allah. Tes. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Habib, saya takut, Habib. Takut kenapa? Lah kalau saya sedekah, kalau saya ikut donasi pondok, nanti uang saya kurang. Ada satu cerita mengenai Sayyidina Utsman bin Affan. Subhanallah. Ini hadirin, ini bukan omong kosong. Satu-satunya sahabat yang sampai sekarang masih punya rekening di bank. Halo? Halo? Ina? Ina? Ama? Biasanya kalau saya panggil Ina, maka Ina itu menjawab iya. Baru di sini Ina, hei. Ina, hei. Saya mau memastikan 3 kali Ina, hei. Kalau Ama dipanggil Ama, itu di mana-mana jawaban mereka, hei. Cuman baru di Sembalun jawaban kaum wanita kok, hei. Biasanya iya, Ina, berubah. Mentang-mentang disindir langsung berubah. Pertama, kedua, ketiga, hei, Ina, hei. Nabi Muhammad hidup 1400-an tahun yang lalu. Ya, Nabi Muhammad hidup 1400 tahunan yang lalu. 1400 tahun. Ini satu sahabat Nabi yang sampai sekarang punya rekening bank. Bahkan punya hotel sendiri. Subhanallah. Di pelataran Masjidil Haram ada hotel. Hah? Nih, ini yang biasa berangkat ke Mekah ini. Syekhul Junud wa Syuyukhil Umrah. Ini ahlinya umroh ini. Mereka ini orang yang ahli-ahli umroh. Karena dulu beliau-beliau ini belajarnya di Mekah. Di belakang Hotel Syam. Polisi yang jaga namanya siapa? Ahmad Zainul Amal. Di pintu 17 itu ada hotel yang punya sahabat Nabi. Ini kalau tidak percaya, mungkin boleh tanya kepada Tuan Guru Abdul Muhaimin As-Salati. Siapa beliau, Habib? Beliau seorang saudagar pedagang yang ketika barang dagangannya dibawa ke kota Madinah, langsung ditawar. Hei, kamu bawa barang dagangan, aku untungkan 10 kali lipat. Maka beliau bilang, ada yang lebih? 20 kali lipat. Ada yang lebih? Coba kalau orang, ada yang lebih? Gemeter semuanya. Yang lain bilang 30 kali lipat. Ada yang lebih? Terakhir 50 kali lipat. Ada yang lebih?
Yang tadi pertama 10% untungnya, yang ini 20% untungnya, yang ketiga 30% bukan kali lipat. 40%, ada yang bilang 50% keuntungan. Maka beliau mengatakan, ada yang berani mengganti dengan 1000%? Diganti 10 kali lipat, ada yang berani? Maka yang lain bilang, waduh kalau 1 kali lipat modal, saya siap. Kalau 2 kali lipat modal, saya siap. Sampai ada yang bilang 5 kali lipat modal, saya siap. Cuman kalau sampai 10 kali lipat modal, ya nggak siap. Memang apa ada yang berani? Maka beliau mengatakan, sudah ada yang menawar 10 kali lipat. Siapa? Allah. Semua barang daganganku itu, aku sedekahkan di jalan Allah semuanya. Sahabat itu sampai sekarang punya rekening bank, sekarang punya hotel namanya Utsman bin Affan. Kira-kira Allah kalau sudah berjanji berbohong atau tidak Allah? Ina? Iya. Iya, apa itu iya? Ina? Ina? Allah kalau berjanji bohong apa enggak Allah? Allah kalau berjanji dusta enggak Allah? Kalau suami berjanji bohong enggak? Aduh. Enggak enak ini. Kalau suami janji dusta enggak suami? Masya Allah. Ini memang wajah potongan-potongan pembohong. Ama. Allah kalau berjanji bohong enggak Allah? Allah kalau berjanji dusta enggak? Istri kalau berjanji bohong enggak? Istri kalau berjanji dusta enggak? Diingkari enggak? Ternyata dua-duanya sama saja. Cuman Allah kalau sudah berjanji, innahu la yukhliful mi'ad. Kalau ada yang meragukan tentang orang yang mendermakan harta diganti 10 kali lipat, sama saja mengatakan, Allah bohong, kayak suami saya. Maka Allah mengatakan, kalau seluruh alam semesta ini berbohong dan berdusta, aku tidak berbohong dan tidak berdusta. Aku tidak pernah ingkar terhadap janjiku. Subhanallah. Sebelum saya lanjutkan, kalau kita baca qasidah, kira-kira mau ikut bersuara apa tidak ini? Bunyi semuanya. Yang tidak bunyi, kita doakan semoga keteknya bisulan. Amin ya Rabbal. Ketek bisul diamini. Oh, iya angel wis. Habib, kami itu tidak bisa, tidak pinter baca qasidah Habib. Kalau ini saya yakin bisa. Kalau tidak bisa, yo kebuangetan poal. Waduh, memang qasidahnya gimana Habib? Ini qasidah termasuk yang kalau di Jawa populer sekali, karena selain mudah, yang pertama kali menggubah qasidah ini Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Qaddasallahu sirrah. Bagaimana itu qasidahnya? Allahul Kafi Rabbunal belum likullin kafi kafanal kafi wa limal kafi alhamdulillah. Ada sebagian inak yang bilang, saya pakai masker, ikut baca atau tidak, Habibnya ndak tahu. Inak, saya mau kasih tahu ya, dengan 2 tahun pandemi, saya sudah bisa betul-betul mencermati siapa yang ikut baca dan siapa yang tidak, walaupun mereka pakai masker. Habib taunya dari mana? Yang baca hidungnya gerak-gerak. Cuman yang hidungnya tidak bergerak, saya jamin tidak baca.
Ini makanya kalau mentang-mentang pakai masker terus dipikir saya tidak tahu. Nah, saya tahu. Kenapa? Hidungnya tidak gerak. Selain memang tidak baca, hidungnya terlalu mancung ke dalam. Habib, mohon maaf Habib, sebetulnya saya kepingin baca, cuman saya ini orang awam, saya tidak paham, tidak hafal. Bagi orang yang mengatakan kalau tidak hafal, sebut kafi-kafinya aja. Sebut apa? Kafe, 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 lillah. Kafi, jangan dipikir oh kafe, Habibnya suka kafe, bukan kafe. Kafi, Habib artinya kafi apa? Zat yang maha memberi cukup. Semoga dengan kita berdoa Allahul Kafi, semoga Haji Surdian dan Tuan Guru Abdul Muhaimin bersama antara yayasan dengan Tuan Guru pengasuh pondok bersama dengan seluruh jamaah yang hadir diberikan cukup oleh Allah di dalam pembangunan pondok pesantren Nurul Huda Nahdlatul Wathon Sembalun. Amin ya robbal. Kalau yang tidak hafal baca apa? Apa Ina? Ama? Kafi. Hati-hati, jangan kafir loh. Tidak boleh. Habib tambah satu huruf kafir. Oh jangan. Hati-hati, kualat kubro. Kafi, zat yang maha memberikan cukup. Tim Hadroh siap? Sudah seragamnya aja kayak gitu kok harus semangat. Wah. Ini pilot-pilot internasional. Habib ini pemain rebana. Kalau bahasa Jogjanya pilot itu penerbang, main terbangan. Tahu di sini ada enggak terbang? Enggak tahu. Itu kalau di Jogja, di Jawa namanya main rebana itu main terbangan. Ada filosofinya. Kenapa dinamakan terbangan? Main rebana itu kenapa dinamakan terbangan? Karena kalau mereka sudah main rebana, itu hati seakan-akan terbang menuju kepada Allah, kepada Rasulullah. Makanya dinamakan terbangan. Hatinya seakan-akan terbang menuju yang dirindukan. Kalau zikirnya Allah menuju kepada Allah, zikir kepada Nabi menuju kepada baginda Nabi. Are you ready? Sopo sing bilang no? Ama, are you ready? Ina, are you ready? Allahul Kafi, Rabbuna Kafi, Qasadana Kafi, Wajadana Likulin Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah. Allahul Kafi, Kafi, Qasadana Wajadana Kafi, Likulin Salatullah, salamullah, salatullah, salamullah ala Toha Rasul. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Allahul Qasadanal Wajadanal Likulin Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal. Tawassalna bi bismillah, tawassalna bi bismillah, wa bil hadi Rasulillah, wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah. Wajadana al-kafi likullin kafanal kafi wa ni'mal.
yunti'u bil ajumi zuhuri mithla ma qad ja'a fi sunani Allahul kafi wajadana al-kafi likullil kafi kafanal Rabbi fanfa'na bi barakatihim Rabbi fanfa'na bi barakatihim wadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhaqqaqin min nabidani Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasid waghfir lana ma madha ya wasi'an karami ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha Nabi putra Abdullah Nabiullah Muhammad Nabi kekasih Allah Nabiullah Muhammad ya Rabbi menyebut nama Nabi Muhammadnya yang keras. Nabi putra Abdullah. Semuanya kompak membaca Nabiullah Muhammad. Maghrib. Itu adzan. Oh, yuk terakhir ini. Hadronya diam dulu. Nabi putra Abdullah Nabi kekasih Allah Muhammad ya Rabbi bil Mustafa sidana wafir ya manusia idolaku manusia pujaanku ya Rabbi bil Mustafa sidana wafir lana ma madha ya wasi'al ku harap dapat jumpa Nabi ku harap syafaatnya Nabiullah Muhammad ya Rabbi bil Mustafa saya penasaran, walaupun kelihatannya ama ini lebih sedikit daripada ina, cuman tadi ketika saya panggil ama, hoi, suaranya berarti lebih lantang daripada kaum wanita. Makanya untuk kami cek, akan kami pisah dan bedakan yang membaca Ya Rabbi bil Mustafa, yang pertama kaum wanita, yang nomor 2 kaum laki-laki. Kira-kira lebih cinta kepada Rasulullah siapa? Yang wanita atau yang laki-laki? Perempuan atau laki-laki? Ina atau ama? Ina atau ama? Sembalun yang cinta kepada Rasulullah ina atau ama? Jangan kenceng jawab ina atau ama.
kencang membaca ya Rabbi bil Mustafa. Hati-hati, ya Rabbi bil Mustafa ini artinya luar biasa. Baligh maqasidana, sampaikan tujuan kami, tersempurnanya pembangunan Pondok Pesantren Nurul Huda. Amin. Waghfir lana ma madha, ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu. Amin. Amak diam dulu, Tuan Guru jangan ada yang ikut, khusus santriwati sama para ina. Satu, hadrohnya diam juga, jangan mukul. Original voice. 1, 2, 3. Ya Rabbi bil Mustafa. Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, cakep. Jempol 2. Bro, jangan mau kalah bro. Harga diri bro. Nggak boleh pakai mic ya. Tuan Guru, ini ikut ini Tuan Guru. Ayo, Amak, santri, tim hadroh ikut boleh bunyi. Kita nggak boleh kalah. Saya perwakilan kaum laki-laki, jangan mau kalah sama Ina. 1, 2, 3. Ya Rabbi Waghfir ya wasi'al Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah. Jempol 4. Ini kelihatannya walaupun jumlahnya tidak sebanyak yang wanita, cuman semangatnya berlipat-lipat yang laki-laki. Cuman saya harus menanya kepada para tuan guru sebagai tim penilai. Dimulai dari tuan guru yang paling pojok. Dari kemarin ini perempuan-perempuan terus. Dari kemarin dia ini. Lebih semangat yang mana? Ina atau Ama? Dari semangat Ama, dari merduan Ibu Ina. Ikut-ikut jawaban saya. Beliau bilang semangat Ama, merdu Ina. Tuan Guru Azami. Oh, jempol 2 dari Tuan Guru Azami untuk Ama. Wah ini Tuan Guru Hadi. Ina atau Ama? Yang kuat Ama, yang suaranya enak Ina. Oh. Kalau suaranya kuat Ama, kalau suaranya enak. Wah, Pak Surdian. Ina Ama? Ama. Tuan Guru Abdul Muhaimin. Ina Ama? Ina. Saya juga sebagai ketua tim juri mengatakan suara Ina lebih merdu, lebih kompak dan lebih semangat. Kenapa Habib bukan Ama? Karena Amaknya tadi yang depan ini kenceng, yang belakang Shallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan majelis ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pondok Pesantren Nurul Huda segera sempurna di dalam bangunannya. Amin ya rabbal. Banyak salam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.